Kris pun mengajakku ke salah satu kelompok lain yang dipimpin oleh Tumenggung Grip. Sebuah kelompok yang lebih terbuka dengan kebudayaan modern termasuk kesehatan. Mas Kris, pasar ini buka tiap hari? Oh enggak, ini pasar mingguan dan kalau di sini hari Selasa bukanya. Selasa. Terus kalau suku rimbanya juga belanja di sini? Ya, mereka ke sini selain beli bahan makanan, mereka juga membeli kain gitu. Kain? Ya, Kenapa kain? kain kan harta bagi mereka gitu. Jadi mereka untuk menumpuk harta itu dengan kain khususnya gitu. Dan mereka beli di luar itu, kain itu. Gitu, jadi lebih berharga kain ya? Sekitar 20 tahun lalu, anak rimba masih menggunakan sistem barter dengan kain berwarna sebagai roda perekonomian mereka. Namun, transmigrasi pun kian berkembang. Perusahaan-perusahaan pertambangan dan perkebunan membuat warisan nenek moyang pun terasa kuno dan kian ditinggalkan. Kris pun mengajakku ke salah satu kelompok lain yang dipimpin oleh Tumenggung Grip. Sebuah kelompok yang lebih terbuka dengan kebudayaan modern termasuk kesehatan. Itu kalau saya yang sakit atau kecelakaan lah dalam hutan, saya pasti nggak tahu mau ngapain. Jadi kebayang kalau suku anak rimba mau berobat, mereka harus berjalan keluar hutan, terus ke puskesmas itu sekitar 5 jam, dan itu dalam kondisi sakit. Kami sudah berjalan jauh masuk ke dalam hutan dan saya sempat kaget waktu di dalam hutan saya menemukan banyak pohon yang ditebang untuk dijadikan lahan pertanian. Ada rasa sedikit kesal dan marah waktu melihat itu semua. Itu rasanya gimana sih kalau rumah kita sendiri yang dihancurkan? Temenggung. Lagi ngapo? Membantu anak sakit. Oh, Temenggung ini akeh bewa kanti akeh di luaran. Anu dari Jakarta. Iya. April, Pak. Namanya April. Mas, Pak Grip. aku lihat-lihat di luar aja. Oh, iyalah. Oh. Dikasih apa nih ya? Ini kasih obat pejan. Oh, obat tradisional. Iya. Ramuan. Oh, sungguh. Sakit apa nih ya Temenggung? Ini sakit perut. Bocor. Pejan. Apa pejannya? Pejan itu enggak mau gerak, enggak mau kencing. Oh, Itu sungguh. Bung. Boleh ke obat ya? Enggak usah. Enggak usah. Ini obatnya sudah cukup. Kalau melawan. Iya. Sakitnya agak banyak, agak lemah. Bisa lah kayak obat. Enggak. Cukup lah ini. Biasanya berapa hari kalau Mbak ya Budi sakit? Ini sudah 2 hari. Cuman bisa lah ya nih dengan obat ini. Boleh juga. Kalau mau bantu, boleh juga. Ini ada tipat dari Mbak April yang tadi. Oh, yang orang iya. biru. Terima kasih. Bisa lagi personnya dulu. Makasih Boleh lah. vitamin. Ibu. Boleh lah. Ketika saya dengan kumpul dengan mereka gitu, saya merasa seperti di keluarga sendiri, di mana mereka cukup tulus menerima saya dan mereka cukup mendengar apa yang ingin saya sampaikan ke mereka gitu. Artinya mereka mengerti bahwa saya datang ke sana itu adalah untuk membantu mereka gitu. Hati yang teguh dan teduh. Sebagai perawat, Kris telah secara nyata mengabdi. Tidak melihat siapa mereka, bahasa atau pakaian yang mereka kenakan. Ini ya Temenggung.
Ini pagi, tengah hari, malam. Kalau untuk bekerja seperti Mas Kris, saya sepertinya belum ada kesiapan hati untuk ke situ karena untuk menghadapi orang-orang seperti itu memang harus butuh hati dan kesabaran. Ibu masak apa? Ubi. Dapat dari mana ubinya? Dari ladang. Dari ladang. Iya, mbak ladang, ditanam. Oh, jadi beradang, ditanam terus panen sendiri. Selain ubi makan apa lagi? Nasi. Nasi. Dapat berasnya dari mana? Dari pasar. Oh, ke pasar juga beli. Oh, tapi kalau makan ubi begini lauknya apa? Babi, ikan. Babi, ikan. Itu dapat dari Apa? Ada sungai. dari sungai. Kalau babinya berburu, Iya. ibu ikut berburu juga. Iya. Ikut. Saya tidak membayangkan kalau saya menjadi orang rimba gitu, di mana mereka yang dulunya cukup mewah dengan rumah yang cukup nyaman buat mereka, sekarang itu telah dirubah menjadi sebuah di kawasan transmigrasi dan dirubah menjadi perkebunan gitu. Saya tidak menyangka gimana perasaan mereka sekarang ini kalau menjadi tamu di rumah mereka sendiri gitu. Perasaan tersakiti begitu membekas. Terlebih saat anak rimba dijuluki sebagai orang kubu. Kotor, tak berpendidikan, dan dianggap tak berbudaya layaknya orang kota. Hidup dalam gelap bercahayakan bara api. Mereka yang mengasingkan diri untuk meneruskan adat dan tradisi nenek moyang harusnya kita bantu agar harmoni alam dan budaya terus selestari.